Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hasil analisis ekonomi manajerial pada UMKM Jose di Balunijuk. Pembahasan akan kami bagi menjadi 3 bagian utama, yaitu penjelasan hasil analisis, temuan utama, dan keputusan manajerial. Penjelasan hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa aspek utama yang menjadi fokus, yaitu yang pertama permintaan, yang kedua struktur pasar, yang ketiga strategi dan kelayakan usaha. Yang pertama, dari sisi permintaan konsumen, diketahui bahwa faktor yang paling mempengaruhi pembelian adalah rasa produk. Kemudian diikuti dengan harga, promosi, dan lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen JOS yang mayoritas mahasiswa lebih mengutamakan kualitas dan citra rasa dibandingkan faktor lainnya. Artinya, walaupun harga dan promosi penting, konsumen tetap akan memilih produk yang memiliki rasa enak, segar, dan konsisten. Karena itu, kualitas produk menjadi aspek yang sangat penting untuk dipertahankan oleh pelaku usaha. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa permintaan bersifat elastis, yang berarti konsumen cukup sensitif terhadap perubahan harga. Di sisi struktur pasar, UMKM Jose berada dalam kondisi persaingan monopolistik, yang dimana artinya terdapat banyak pesaing minuman sejenis yang menjual produk hampir serupa, tetapi masing-masing memiliki ciri khas dan diferensiasi tersendiri. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari varian rasa, kualitas bahan, konsep usaha, serta pelayanan, hingga tampilan tempat usaha. Dalam kondisi pasar seperti ini, pelaku usaha harus mampu menciptakan keunggulan agar konsumen memiliki alasan untuk memilih produknya dibandingkan pesaing lain. Dalam hal strategi harga, JOS menggunakan pendekatan cost-based pricing, yaitu penentuan harga berdasarkan biaya produksi yang ditambah dengan margin keuntungan tertentu. Strategi ini dinilai cukup tepat karena membantu usaha menjaga kestabilan keuntungan sekaligus mempertahankan harga yang masih terjangkau bagi mahasiswa. Dengan harga yang kompetitif, JOS mampu menarik konsumen tanpa harus menetapkan harga terlalu tinggi. Selain itu, penggunaan strategi harga ini juga membantu pemilik usaha dalam mengontrol biaya produksi dan menentukan target keuntungan secara lebih terukur. Keempat, dari sisi kelayakan usaha, UMKM JOS memiliki rata-rata pendapatan sekitar 20 juta rupiah per bulan dengan penjualan 50 cup per hari. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa usaha berada dalam kondisi yang cukup stabil dan memiliki peluang berkembang lebih besar ke depannya. Tingkat penjualan yang konsisten menunjukkan bahwa produk memiliki pasar yang jelas dan diminati oleh konsumen. Selain itu, lokasi usaha yang berada di lingkungan kampus juga menjadi keuntungan tersendiri karena memiliki potensi pasar yang cukup besar dan terus berulang setiap harinya. Yang kedua, temuan utama. Dari hasil analisis tersebut terdapat beberapa temuan utama yang dapat disimpulkan. Yang pertama, rasa merupakan faktor paling dominan dalam memengaruhi keputusan pembelian. Konsumen cenderung membeli kembali produk yang memiliki rasa enak dan konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk jadi kunci utama keberhasilan usaha. Jika kualitas rasa menurun, maka kemungkinan besar loyalitas pelanggan juga akan menurun. Oleh karena itu, menjaga kualitas bahan baku dan proses pembuatan menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua, harga memiliki pengaruh yang cukup besar, di mana sekitar 60% konsumen akan mengurangi pembelian jika harga dinaikkan. Temuan ini menunjukkan bahwa target pasar Jose cukup sensitif terhadap harga, karena mayoritas konsumennya adalah mahasiswa. Maka daya beli menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pembelian. Harga yang terlalu tinggi dapat menyebabkan konsumen beralih ke produk lain yang lebih murah. Ketiga, tingkat persaingan usaha cukup tinggi. Karena banyaknya usaha minuman serupa di lingkungan sekitar kampus. Persaingan ini membuat pelaku usaha harus terus berinovasi agar tidak tertinggal oleh kompetitor lainnya. Tidak hanya bersaing dari sisi harga, tetapi juga bersaing dari sisi kualitas produk, pelayanan kenyamanan, tempat, dan promosi yang dilakukan. Yang keempat, UMKM Jose memiliki beberapa keunggulan kompetitif seperti konsep minuman sehat, kualitas produk yang baik, serta tempat usaha yang nyaman dan instagramable.
Keunggulan ini menjadi nilai tambah karena konsumen saat ini tidak hanya membeli produk, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman ketika datang ke tempat usaha. Tempat yang nyaman dan menarik juga dapat membantu promosi melalui media sosial konsumen. 5. Terdapat peluang pengembangan usaha yang cukup besar, seperti inovasi produk, peningkatan promosi digital, serta penambahan layanan delivery. Perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial yang tinggi di kalangan mahasiswa menjadi peluang bagi Jose untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun demikian, usaha ini juga memiliki beberapa kendala, seperti fluktuasi harga bahan baku buah dan perubahan kualitas bahan akibat musim. Kondisi tersebut dapat memengaruhi biaya produksi dari kualitas produk jika tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, pemilik usaha perlu memiliki strategi pengelolaan bahan baku agar usaha tetap stabil. Yang ketiga, keputusan manajerial berdasarkan seluruh hasil analisis dan temuan yang ada, maka dapat ditentukan beberapa keputusan manajerial yang tepat bagi UMKM Jose. Yang pertama, mempertahankan harga yang kompetitif karena permintaan bersifat elastis sehingga kenaikan harga dapat menurunkan jumlah penjualan secara signifikan. Strategi harga yang stabil akan membantu menjaga loyalitas pelanggan dan mempertahankan daya saing usaha di tengah banyaknya kompetitor. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan kualitas rasa produk karena merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pemilik usaha perlu memastikan kualitas bahan baku tetap baik, proses produksi konsisten, dan pelayanan kepada konsumen tetap maksimal. Meningkatkan promosi digital terutama melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Promosi digital sangat penting karena target pasar utama adalah mahasiswa dan anak muda yang aktif menggunakan media sosial. Konten yang menarik dapat membantu meningkatkan daya tarik produk sekaligus memperluas jangkauan pasar. Selain itu, promosi digital juga lebih hemat biaya dibandingkan dengan promosi konvensional dan mampu menjangkau lebih banyak konsumen dalam waktu yang singkat. Keempat, melakukan inovasi produk, seperti menambah varian rasa, paket promo, menu musiman, atau ukuran produk yang berbeda. Inovasi diperlukan agar konsumen tidak mudah bosan dan tetap tertarik untuk melakukan pembelian ulang. Dengan adanya variasi produk, usaha juga dapat menarik konsumen baru. Kelima, menyediakan layanan delivery online, baik melalui aplikasi maupun pemesanan langsung melalui media sosial atau WhatsApp. Layanan delivery dapat memudahkan konsumen yang tidak sempat datang langsung ke lokasi usaha sehingga berpotensi meninggalkan volume penjualan. Selain itu, layanan ini juga dapat memperluas jangkauan pasar di area sekitar kampus. Keenam, pemilik usaha juga perlu mulai melakukan pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur, seperti pencatatan biaya produksi, laba, dan arus kas secara rutin. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, pemilik usaha dapat mengetahui kondisi usaha secara lebih jelas dan mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa UMKM Jose memiliki potensi usaha yang cukup baik untuk berkembang, terutama di lingkungan kampus. Namun, agar tetap mampu bersaing, usaha ini perlu fokus pada strategi yang tepat, yaitu mempertahankan harga, menjaga kualitas produk, serta meningkatkan promosi dan inovasi. Dengan penerapan keputusan manajerial yang sesuai, UMKM Jose diharapkan mampu meningkatkan penjualan, mempertahankan loyalitas pelanggan, serta berkembang secara berkelanjutan. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.